Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Nabi Sulaiman yang disetubuhi oleh jin. Kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur tafsir tatkala memasuki pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan fitnah dan ujian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian dia bertaubat. Surat As-Sod ayat 34. Syekh Muhammad Shaleh Asy-Syafawi dalam kitabnya An-Nafahat Al-Makkiyah menafsirkan ayat ini. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Kami telah mencobanya dengan suatu ujian, yaitu kerajaannya dirampas orang lain. Demikian itu karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai. Hanya saja perempuan itu termasuk penyembah berhala, tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Dan tersebutlah bahwa kebesarannya itu terletak pada cincinnya. Kemudian pada suatu hari, ketika ia bermaksud untuk pergi ke kamar mandi, ia melepaskan cincinnya itu. Lalu ia menitipkan kepada salah seorang dari istrinya yang bernama Aminah. Sebagaimana biasanya, setelah ia pergi, tiba-tiba datanglah makhluk jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian jin itu mengambil cincin itu dari Aminah dan langsung memakainya. Dan kami dudukkan pada singgasananya sesosok jasad, yaitu jin tersebut yang bernama Sahar atau jin lainnya. Kemudian jin itu menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Ketika itu juga, ia dikelilingi burung-burung dan lain-lainnya. Lalu muncullah Nabi Sulaiman dalam bentuk yang tidak seperti biasanya, yakni tanpa pakaian kebesaran. Ia melihat bahwa di singgasananya telah duduk seseorang. Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Aku adalah Sulaiman." Akan tetapi orang-orang mengingkarinya. Kemudian ia kembali, yakni kembali dapat merebut kebesarannya. Setelah selang beberapa hari, yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya, lalu memakainya dan duduk di atas singgasananya kembali. Adapun tafsir sejenis dan redaksinya cukup panjang. Dari Sa'id ibnu Abu Arubah telah meriwayatkan, dari Qatadah telah menceritakan, Sulaiman telah diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis. Maka dikatakan kepadanya, "Bangunlah ia tetapi jangan sampai terdengar suara besi beradu." Nabi Sulaiman berusaha untuk melakukannya, tetapi tidak mampu karena harus tanpa suara. Kemudian dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya ada yang mampu melakukannya. Dia adalah setan yang bertempat tinggal di laut, dikenal dengan nama Sahar atau jin yang jahat." Maka Sulaiman mencarinya, dan tersebutlah bahwa di tepi laut tersebut terdapat sebuah mata air yang biasa ditatangi oleh jin Sahar untuk minum darinya seminggu sekali. Lalu Nabi Sulaiman mengeringkan airnya dan menggantinya dengan hammer. Dan pada hari minumnya, jin Sahar datang. Ternyata ia menjumpainya telah menjadi hammer. Maka ia berkata, "Sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik. Hanya saja engkau akan membuat orang yang penyabar menjadi mabuk, dan membuat orang yang bodoh jadi semakin bodoh." Setelah minum, Sahar pulang dan kembali lagi kepadanya setelah merasakan kehausan yang sangat. Ia berkata, "Sesungguhnya engkaulah minuman yang baik. Tetapi engkau dapat menjadikan orang penyabar menjadi mabuk dan menambah kebodohan kepada orang yang membutuhkan." Lalu Sahar meminumnya lagi hingga pengaruh hammer menguasainya. Kemudian diperlihatkan kepadanya cincin Nabi Sulaiman. Cincin itu ditempelkan di antara dua tulang belikatnya hingga Sahar lumpuh dan tunduk.
Disebutkan bahwa letak kesaktian Nabi Sulaiman berada pada cincinnya. Lalu Sahar dibawa menghadap Nabi Sulaiman. Maka Sahar mendatangkan telur burung hudhud, lalu meletakkannya dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat. Ketika induk burung hudhud itu datang, dia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Ia dapat melihat telurnya, tetapi tidak dapat mendekatinya. Maka burung hudhud itu pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Lalu ia mengeratkan intan itu pada kotak kaca, dan pecahlah kacanya hingga ia bisa mengerami telurnya. Maka Nabi Sulaiman mengambil intan dan menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batuan. Nabi Sulaiman apabila hendak memasuki kamar kecil atau kamar mandi, tidak membawa serta cincinnya itu. Pada suatu hari, ia pergi ke tempat mandi, sedangkan setan itu yakin Sahar itu bersamanya. Peristiwa ini terjadi seusai Nabi Sulaiman selesai menggauli salah satu istrinya. Sebelum Sulaiman memasuki kamar mandinya, terlebih dahulu ia menitipkan cincin itu kepada Sahar. Tetapi setelah Sahar menerimanya, ia melemparnya ke laut, dan cincin itu ditelan oleh ikan. Maka kesaktian Nabi Sulaiman pun hilang. Kemudian Sahar menyerupakan dirinya dengan Sulaiman. Ia datang ke kerajaannya, lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu, Sahar menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman, kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Sahar menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka. Tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya itu. Seorang lelaki bertanya, "Hai Nabi Allah." Dia mengira bahwa yang duduk di singgasana itu adalah Sulaiman. "Bagaimanakah jika salah seorang dari kami mengalami jinabah di suatu malam yang dingin, lalu ia meninggalkan mandi jinabah dengan sengaja hingga matahari terbit? Apakah menurut pendapatmu ia tak berdosa?" Sahar yang menyerupai Sulaiman menjawab, "Tidak." Ketika dalam keadaan demikian, selama 40 hari, tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan. Lalu ia datang. Asadi mengatakan, sehubungan dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman." Quran Surat As-Sod ayat 34. Yakni kamu uji dia dengan cara seperti yang disebutkan firman berikutnya. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman mempunyai 100 orang istri, dan di antara seorang istri yang dikenal dengan nama Jarodah, yang paling dicintainya dan yang paling dipercayai olehnya, tersebutlah apabila Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya berjinabah atau hendak membuang hajatnya, terlebih dahulu ia menanggalkan cincinnya. Maka tiada seorang pun yang dipercaya olehnya selain dari Jarodah istri tersayangnya itu. Ia menitipkan cincinnya itu kepadanya. Di suatu hari, ia masuk ke tempat buang air. Tak lama kemudian, muncul setan yang menyerupakan diri seperti dia. Lalu setan itu berkata, "Kemarikanlah cincinku." Jarodah menyerahkan cincin tersebut kepadanya. Orang-orang mengingkari keputusan-keputusan hukumnya. Maka kuro Bani Israel berkumpul. Setelah itu, mereka mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman dan mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kami mengingkari sepak terjang orang ini. Jika memang Nabi Sulaiman telah kehilangan akal sehatnya, maka kami tidak mau menerima semua keputusannya." Mendengar berita itu, semua istri Nabi Sulaiman menangis. Mereka pergi mendatangi Sulaiman dengan berjalan kaki. Setelah sampai di hadapannya, mereka memandangnya dengan pandangan yang teliti. Kemudian mereka membuka kitab Taurat dan membacanya. Maka dengan serta, setan itu terpental ke udara dan jatuh di halaman istana. Sedangkan cincin Sulaiman berada di tangannya. Kemudian ia terbang jauh dan pergi ke laut. Tetapi cincin tersebut terjatuh darinya, jatuh ke laut, lalu dimakan oleh seekor ikan yang ada di laut. Sulaiman datang mendatangi para penangkap ikan.
Ia dalam keadaan sangat lapar, dan ia meminta ikan pada penangkap ikan di sana. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah Sulaiman." Maka sebagian dari mereka bangkit dan memukulinya dengan tongkat, sehingga Sulaiman terluka di kepalanya. Sulaiman bersabar dan mencuci lukanya itu di tepi pantai. Para nelayan yang ada mencela perbuatan mereka yang telah memukul Sulaiman. Akhirnya, mereka memberi 2 ikan yang tidak terpakai olehnya. Sulaiman segera bangkit menuju tepi pantai dan membelah perut ikan itu dan mencucinya. Ternyata ia menjumpai cincinnya di dalam ikan tersebut. Sulaiman segera memungutnya dan memakai cincin tersebut. Dan dengan serta-merta, Allah mengembalikan kekuasaan Nabi Sulaiman. Burung-burung pun berdatangan dan mengelilinginya. Melihat kejadian itu, barulah kaum yang ada di pantai itu merasa yakin bahwa dia adalah Sulaiman. Maka orang-orang berdatangan kepadanya, seraya meminta maaf kepadanya atas apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Nabi Sulaiman berangkat hingga datang ke kerajaannya. Lalu ia memerintahkan agar setan tersebut ditangkap. Setelah setan itu ditangkap, ia menjatuhkan hukuman terhadapnya. Maka, ia memasukkan ke dalam sebuah peti besi yang dikuncinya rapat-rapat dan tilak dengan cap dari cincinnya. Kemudian ia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut, dan setan tersebut akan tetap berada di dalam peti itu hingga hari kiamat nanti. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.